Selamat pagi Servis Duvardana. Perkenalkan, kami kelompok 4, kelas 5 PHP 1 yang beranggotakan 7 orang, mata kuliah HPH 17, Leisure, Recreation, and Sport Tourism. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Gabriela Aiwi Kristiani dengan NIM 1920034. Halo semuanya, nama saya Clarissa Siaptovia dengan NIM 192000052. Perkenalkan, nama saya Farisia Kalvina dengan NIM 192.050. Perkenalkan, nama saya Jonathan Yovan Chandra dengan NIM 1924048. Nama saya Regita Giri Karuna 192000057. Perkenalkan, nama saya Jonathan Justin dengan NIM 192033. Selamat pagi, nama saya Sharon Devani dengan NIM 192032. Untuk yang pertama, apa itu rekreasi? Rekreasi atau recreation dalam bahasa Inggris adalah kegiatan yang dilakukan di luar kegiatan rutin atau di luar kegiatan tanggung jawab sehari-hari. Kegiatan rekreasi dilakukan selama waktu senggang, baik secara individu ataupun kelompok, yang sifatnya bebas dan menyenangkan, sehingga orang-orang cenderung untuk melakukannya. Rekreasi dibagi menjadi dua, yaitu rekreasi aktif dan rekreasi pasif. Definisi rekreasi aktif yaitu suatu bentuk kegiatan yang banyak mengeluarkan tenaga. Orang yang melakukan kegiatan ini ikut terlibat aktif dalam kegiatan rekreasi. Contohnya seperti olahraga, mengunjungi kebun binatang, berkemah, dan lainnya. Yang pertama adalah mengunjungi tempat hiburan, seperti wahana bermain, kebun binatang, pekan raya, pekan seni, dan lain-lainnya. Mengapa? Mengunjungi tempat hiburan merupakan salah satu contoh dari rekreasi aktif karena kegiatan ini mengharuskan pelaku rekreasi atau wisatawan untuk terjun langsung dalam kegiatan yang mengeluarkan banyak sekali tenaga. Seperti mengunjungi kebun binatang, kita perlu untuk berjalan-jalan. Terlebih, biasanya kita mengunjungi kebun binatang ini bersama dengan anak-anak, di mana anak-anak ini pasti memiliki tenaga yang cukup banyak untuk berlari-larian. Maka, kita sebagai pelaku rekreasi pasti akan mengeluarkan banyak sekali tenaga di kebun binatang ini. Terlebih juga kalau kita mengunjungi taman hiburan seperti Dufan, tentu kita akan menggunakan banyak sekali tenaga untuk berjalan dari mengunjungi satu wahana ke wahana yang lainnya. Lalu yang selanjutnya, untuk pekan seni sendiri, pasti kita juga mengeluarkan banyak tenaga, seperti nonton konser, atau kita pergi ke karnaval, dan lain-lainnya. Jika kita menonton konser, tentu saja kita tidak akan berdiam diri. Tentu kita akan ikut bernyanyi, merekam video, melompat, dan lain halnya. Dan jika kita ke karnaval, tentu akan banyak sekali hal atraksi yang bisa kita lihat dan membuat kita sangat terhibur. Contoh rekreasi aktif adalah olahraga. Olahraga adalah aktivitas fisik yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan fisik individu. Adapun juga manfaat olahraga bagi tubuh, yaitu menyehatkan jantung, membakar kalori yang ada di dalam tubuh, mencegah obesitas, dan juga mengurangi stres. Olahraga juga memiliki banyak jenis. Ada olahraga tim yang dimainkan secara berkelompok, seperti contoh bola basket, sepak bola, dan futsal. Ada yang dimainkan berdua, seperti contoh bulu tangkis, tenis, dan tenis meja. Dan ada juga olahraga yang dimainkan secara individu, seperti golf, biliar, dan bulu tangkis. Olahraga dapat dilakukan pada pagi hari maupun sore hari. Namun, lebih baik jika dilakukan di pagi hari, karena akan membantu meningkatkan suasana hati menjadi lebih baik untuk melanjutkan aktivitas kita yang akan kita lakukan pada sehari-hari. Contoh dari rekreasi aktif salah satunya adalah memancing. Kenapa saya memilih memancing? Karena aktivitas ini sudah banyak sekali diminati oleh banyak orang dan populer terutama di kalangan remaja sampai orang dewasa. Lalu memancing juga bisa melatih kesabaran dan fokus. Oleh karena itu, memancing juga
memiliki manfaat baik dan merilekskan pikiran di saat waktu senggang. Memancing juga merupakan olahraga yang baik, mulai dari gerakan melempar joran, mengangkat joran, jongkok hingga berdiri. Selain itu ada juga otak yang cepat, tangan yang cepat, dan mata yang cepat. Seluruh tubuh terkoordinasi, hampir seluruh tubuh aktif untuk memancing. Kegiatan menangkap ikan ini bisa menjadi suatu pekerjaan, hobi, dan olahraga. Juga biasanya kita lakukan di pinggir atau di tengah laut, danau, sungai, dan perairan. Dengan target seekor ikan. Biasanya kegiatan ini lebih sering dijadikan sebagai hobi oleh orang-orang dewasa. Jadi tidak heran stasiun TV pun menayangkan acara TV tentang aktivitas memancing karena sepopuler itu. Memancing juga bisa dijadikan sebagai ajang lomba yang biasanya diadakan di tempat pemancingan. Tentunya hal ini menjadi salah satu peluang bisnis. Oleh karena itu saya memilih aktivitas pemancingan ini karena bisa dikaitkan dengan banyak hal, bisa menjadi suatu hobi, pekerjaan, dan lainnya. Definisi rekreasi pasif yaitu rekreasi yang kegiatannya tidak banyak mengeluarkan tenaga. Contohnya, menonton film, mendengarkan musik, dan lainnya. Selanjutnya, contoh rekreasi pasif yang pertama adalah tentang bermain game online. Dari yang banyak sudah kita tahu, salah satu rekreasi ini tidak membutuhkan banyak tenaga, namun membutuhkan waktu untuk bermain game online. Dari banyaknya game online seperti PUBG, Mobile Legends, Counter-Strike, Lost Saga, Roblox, dan lain-lain. Salah satu game ini bisa menjadi pilihan untuk orang-orang yang ingin bermain di waktu senggangnya. Namun, game online ini juga bukan hanya sekedar untuk bermain. Saat ini, game online semakin banyak diminati, menjadi salah satu game yang bisa dijadikan sebagai game online kejuaraan dan sebuah pekerjaan yang ada. Selanjutnya yaitu adalah menonton film. Di sini siapa yang nggak pernah menonton film? Saya ingin kasih tahu beberapa tips menikmati film. Jadi bukan hanya sekedar nonton, tapi saudara-saudara juga bisa menikmati film tersebut. Yang pertama, cari film yang memang Anda suka, misalnya genre horor atau komedi. Jangan sembarangan pilih film karena nanti ujungnya akan bosan dan malah nggak kalian tonton. Yang kedua, jangan nonton trailer biar lebih seru. Dijamin kalian akan semakin penasaran dari awal hingga akhir cerita kalau misalnya kalian tuh nggak nonton trailer terlebih dahulu. Dan yang ketiga, jangan berekspektasi terlalu tinggi. Baiknya ikuti alur ceritanya dulu aja satu persatu. Jangan berekspektasi terlalu tinggi karena nanti bikin kalian kecewa. Yang keempat, enjoy the movie. Kamu harus enjoy filmnya, pasti bakal lebih seru. Lagi buat ngisi waktu luang. Nah, sekian dari tips dari saya untuk menikmati film. Saya akan memberikan contoh rekreasi pasif, yaitu mendengarkan musik. Beberapa orang memiliki hobi mendengarkan musik, karena mendengarkan musik menjadi hal yang sangat menyenangkan, membuat diri lebih tenang, dan dapat menghilangkan stres. Semua orang mungkin menyukai musik hanya saja dengan genre yang disukai atau diminati masing-masing orang untuk didengarkan. Saat ini banyak bermunculan genre musik baru yang dapat memberikan nuansa lain di telinga. Ada orang-orang yang suka dengan genre yang baru, ada juga yang berakhir dengan menghujat. Musik memiliki dua tempo, yaitu tempo cepat dan lambat. Dari tempo itu dikembangkan dan memiliki beberapa variasi, yaitu pop, country, jazz, power metal, heavy metal, rock, hip hop, dan rock. Musik-musik tersebut hadir mewakili selera serta kepribadian para peminatnya. Orang-orang yang melankolis lebih siap mendengarkan jenis musik pop dan jazz. Untuk mereka yang memiliki kepribadian yang keras, cenderung akan lebih senang mendengarkan musik-musik beraliran keras seperti power metal dan rock. Mendengarkan musik juga memiliki manfaat loh. Salah satunya dapat membantu belajar menjadi lebih baik, karena orang yang mendengarkan musik lebih banyak melibatkan kinerja otak. Jadi, otak dapat merangsang lebih baik. Mendengarkan musik juga dapat mengobati penyakit mental, karena otak dipengaruhi oleh alunan nada dari musik.
Jadi, zat kimia pada otak yang memiliki peran pada kesehatan mental dapat dikeluarkan karena mendengarkan musik. Selain itu, musik juga bermanfaat bagi ibu hamil loh. Contohnya meredakan stres dan cemas, meredakan nyeri saat hamil, menstimulasi janin, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah salah satu contoh rekreasi yang dapat dijadikan sebagai event dari rekreasi aktif, yaitu rekreasi olahraga. Mengapa? Karena olahraga sendiri memiliki banyak kategori-kategori cabang olahraga dan setiap cabang ini pun tersebar di seluruh dunia. Seperti yang kita ketahui juga saat ini, seperti event Asian Games, SEA Games, Asian Para Games, Olimpiade, dan lainnya. Acara games tersebut juga sangat menguntungkan bagi negara tersebut yang menjadi tuan rumah. Keuntungannya yaitu dapat meningkatkan investasi sebuah negara. Lalu selain berekreasi, kita pun bisa sekaligus mendapatkan hiburan dari ajang perlombaan tersebut. Untuk rekreasi pasif, yang kita dapat menjadikan sebagai event adalah bermain games. Bermain games dapat dijadikan sebagai event dengan mengadakan ajang perlombaan atau acara main bersama yang biasa disebut dengan mabar. Hal tersebut dapat kita jumpai di kalangan para gamers. Untuk perlombaannya sendiri, saat ini sudah banyak kita jumpai seperti Mobile Legends, Valorant, PUBG, dan games lainnya. Yang dimana event tersebut diikuti oleh banyak sekali tim peserta dari berbagai tempat. Tak lupa juga jika yang dapat memenangkan permainan tersebut akan mendapatkan total hadiah yang cukup besar. Maka tak jarang event games seperti ini ramai pendatang. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan kata, terima kasih.